menggunakan rekomendasi dari pabrik Desang. Ya, ini saya memang sudah mengulang beberapa kali, tapi semoga ini masih banyak Bapak Ibu yang baru bergabung ya, mungkin belum tahu manfaat-manfaat dari iTera Care ini, ya, sehingga bisa membantu banyak masalah kesehatan. Oke, tadi yang pertama saya sudah jelasin untuk yang ini ya. Sebentar saya ulang sedikit biar nggak salah. Sebentar ya, sangat mudah digunakan. Tadi ada satu ketika saya jelaskan untuk sangat mudah digunakan, itu ada di sini ya. Sebelum kita terapi ke masalah kesehatan ya atau masalah sakit, kita harus terapi dulu di titik-titik yang direkomendasi. Oke, jadi untuk titik pembuka sebelum terapi ke masalah kesehatan yang lain. Ini ya, saya jelaskan saja di sini. Jadi nggak usah buka file lagi. Oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Step of using iTera Care, warm up the body. Lalu step 1 to 10, each part for about 2 to 3 minutes. Jadi maksudnya kita minum 1 atau 2 gelas air hangat atau air biasa atau air yang terapi dengan ala iTera Care. Ya, di tapak tangan, tapak kaki. Ya, di sini ada fotonya. Ya, belakang lutut, pangkal paha, bawah ketiak, di bawah telinga, kiri dan kanan, limfatik, ya, tengkuk. Ya, ubun-ubun dihindari kalau ada darah tinggi. Ya, jangan tiup di ubun-ubun deh kalau resikonya ada darah tinggi ya. Diingat ya, ini ya di tulang ekor ya, dan titik meridian dari atas ke bawah. Ya, dari kepala tiup sampai ke bawah. Oke. Setelah itu, nah, kita lihat ada keluhannya apa. Ya, ini saya akan jelaskan sedikit tentang keluhan-keluhan penyakit ya. Oke, Bapak Ibu, ya, setelah terapi di titik-titik pembuka yang tadi saya tunjukkan sebelum ke slide ini, ya, ini akan ada arah-arah atau titik-titik rekomendasi tiupan. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, kotak merah ini ada logo dari perusahaan yang memproduksi alat iTera Care, yaitu Desang. Ini ada logo Desang juga ada di alat kita ya, logo ini. Nah, ini adalah rekomendasi dari pabrik untuk apabila ada gangguan penyakit. Ya, jadi setelah terapi titik-titik yang tadi saya jelaskan, ini sambung ke titik yang berikutnya. Contoh, ada masalah tadi penyakit kulit ya, yang psoriasis tadi ada ya, itu parah sekali, itu peradangan pada kulit ya, yang ditandai dengan ruam merah ya, kulit kering, tebal, bersisik dan mudah terkelupas. Tadi ada psoriasis, itu ada di slide presentation sebelumnya, ada gambarnya di situ. Nah, kayap ini adalah cacar ular ya. Urtikaria ini adalah kulit yang gampang melepuh ya. Vitiligo ini penyakit yang menyebabkan hilangnya warna kulit ya dalam bentuk bercak ya. Jadi sel-sel pigmen di tubuh kita itu udah mati ya atau berhenti berfungsi. Jadi belang-belang ya. Ada yang normal, ada yang putih sekali. Itu adalah vitiligo. Eksema ini adalah eksim ya. Eksim itu adalah gangguan kulit kronik ya. Nah, setelah terapi titik-titik tadi, tapak tangan, tapak kaki dan lain-lain, lanjutkan terapi ya di belakang punggung ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat 3 garis ya, tengah, kanan dan kiri ya. Jadi 1, 2, 3 ini dari bawah telinga kiri, tengkuk dan bawah telinga kanan. Ini 3 garis ke bawah ya. Tiupnya dari atas masuk ke bawah, ada tanda panah ya, bukan naik lagi ya. Ini bukan naik lagi, jadi 1 garis ke bawah. Jadi tiup dari atas ke bawah, keluar, tiup lagi dari atas ke bawah. Begitu ya, melingkar ya. Keluar mau dari sisi kiri, mau sisi kanan bebas, pokoknya masuknya dari atas saja. Ada 3 garis, Bapak Ibu bisa lihat ya, panduannya di bawah telinga kiri dan bawah telinga kanan. Dan tulang punggung kita sampai ke tulang ekor. Ini batas tiupannya sampai ke tulang ekor. Ini maksudnya ya Bapak Ibu ya, jadi sangat gampang ya diingat. Kalau Bapak Ibu lihat ini aja udah jelas deh ya. Garis yang tipis ini cukup 2-3 menit. Bapak Ibu bisa lihat ada perbedaan ya, tebal dan tipis ya. Nah,
Kalau dari tengah pinggang sampai ke tulang ekor, Bapak Ibu bisa lihat kiri dan kanan, panahnya ada bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, ini boleh kiri kanan. Ya. Kiri kanan boleh, ya. Jangan naik turun, Bapak Ibu ya. Jangan jelas ya, sangat jelas ya. Oke, kemudian ini di bagian punggung belakang, ya. Setelah atas ke bawah, kiri dan kanan dari tulang dari punggung tengah sampai ke tulang ekor, baru gerakan melingkar berlawanan jarum jam, ya. Ingat ya, dari makin kecil sampai makin besar, dari kecil makin sampai besar, ya. Oke, ini arah tiupannya. Yang tebal ini di atas 5 menit sampai 10 menit cukup, ya. Jadi 2-3 menit satu garis tipis ini, ya. Kalau belakang ini ya, dari punggung sampai ke tulang ekor ya, ini totalnya 10 menit lah ya, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan ya. Baru tiup melingkar ini di atas 5 menit ya, maksimum 10 menit cukup. Jadi bukan lama terapinya. Kemudian tiup ke tempat yang bermasalah. Contoh eksimnya di kaki, ya tiuplah di daerah kaki ya. Di lutut ya, tiuplah dari lutut, di jari ya, tiuplah di daerah jari. Vitiligo itu tiupnya di mana ya, tempat yang bercak-bercak itu ya. Urtikaria juga ya, kulit melepuhnya di mana ya, kita tambahkan tiupan di sana ya. Kalau mau tambahkan tiup tulang, jangka waktunya berapa lama ya, senyaman kita aja. Kalau kita dalam jangkauan kita sendiri ya, kalau suruh orang terus ya capek juga ya. Tapi kalau kita sendiri bisa ya, kita bisa lakukan sendiri ya, senyaman kita aja mau berapa lama ya, di tempat yang bermasalah. Paham ya Pak Ibu ya? Oke. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir sesi setelah selesai ini. Oke, kemudian untuk masalah kesehatan mata, ya, masalah kesehatan mata, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat ini untuk katarak, ya, untuk mata kering, ya, mata basah juga, ya. Glukoma ini adalah kondisi mata yang dapat menyebabkan kebutaan, ya, di mana saraf yang menghubungkan mata ke otak itu terjadi tekanan, ya, yang sangat tinggi. Ya, sarafnya itu tertekan. Oke. Terus masalah penglihatan mata ya, tidak bisa menghilangkan minus atau plus ya. Itu tidak bisa membuat itu normal. Tapi masalah-masalah kesehatan mata seperti katarak, mata kering, glukoma ya, masalah penglihatan mata. Kita tiupkan di langsung daerah mata ya. Ini kan ada dua nih, kiri kanan bebas. Bapak Ibu mau kiri dulu, mau kanan dulu terserah. Semuanya berlawanan jarum jam ya. Semuanya berlawanan jarum jam. Cukup 3-5 menit. Kalau mau 2 mata sekaligus silakan ya, sama aja 3-5 menit cukup. Pakai speed yang paling rendah. Ya, nggak usah terlalu panas. Pantangannya cuma satu. Jangan pakai lensa kontak atau soft lens. Ya, Bapak Ibu ya, cuma pantangannya itu satu. Yang sudah operasi katarak, tadi saya tahu ada yang bertanya di grup, kalau yang sudah operasi katarak atau ada pasang lensa setelah operasi katarak, itu ada lensa di dalam. Ya, kita jangan melakukan tindakan terus-menerus memutar. Oke, masuk dari mata kanan, ya, tiup ke sebelah kiri. Tapi mutarnya di luar ya, dari atas mutar gini. Ya, paham kan? Ya, contoh gimana? Contoh ini ala terakhir ya. Ya, kalau sudah operasi katarak yang sudah pasang lensa, tiup dari kanan ke kiri. Ya, masuk dari kanan ke kiri. Atau mau dari kiri ke kanan, bebas. Maaf, bukan kanan ke kiri, kiri ke kanan, ya. Kiri ke kanan, begini. Bukan begini ya, tapi begini. Bisa jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah operasi katarak, ya begitu aja. Jadi jangan fokus di mata yang sudah ada lensa, pasang lensa. Tapi kalau lewat saja untuk kesehatan saraf-saraf matanya itu boleh. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini untuk rematik, masalah rematik ya. Terus rheumatoid arthritis ini artinya adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Yaitu bisa mengakhiri yang bengkak, nyeri sendi atau sendi terasa kaku. Itu termasuk dalam rheumatoid arthritis. Kalau gout ini adalah asam urat ya. Ini istilah untuk asam urat. Nah, sama terapinya seperti yang halaman pertama ya, jadi saya cepat aja 3 garis ke bawah, kiri kanan, melingkar, ya, waktunya tadi sudah tahu, 2-3 menit cukup, yang tebal ini yang kelamaan ya, di atas 10 menit, di atas 5 menit sampai 10 menit cukup. Nah, kemudian tiupkan di mana tempat bermasalah, tambahkan di situ. Contoh, asam urat itu menyerang sakitnya di tangan, di mana yang sakit, ya kita tiupkan di situ, tapak tangan, di tapak kaki, belakang lutut,
atau depan lutut. Kalau lututnya yang diserang oleh asam urat itu ya tiup di situ. Ya, kakinya yang bengkak sakit karena asam urat ya tiup di situ. Tambahkan. Ya, di tangan ya tiupkan. Kalau rematik di sini pegel lidah, persendian semua yang mana sakit tiup aja di situ. Oke? Paham ya? Oke, kemudian untuk masalah gangguan telinga, bukan telinga, hidung dan tenggorokan, ya, ini rinitis ini karena ini peradangan ya atau iritasi di hidung, ya, ini bisa gejalanya pilek, hidung tersumbat, ya, bersin-bersin, ini adalah rinitis. Nah, kalau untuk faringitis ini adalah untuk radang tenggorokan, tonsilitis juga ini radang amandel, ya, selesma itu adalah flu, ya, nah batuk, nah, kita terapi di belakang sama seperti halaman sebelumnya, 3 garis ke bawah, kiri kanan sampai ke tulang ekor, arah melingkar di punggung, ya. Tambahkan tiupan di pundak kanan, di pundak kiri. Tambahkan di sini 5 menit, ya. Di tapak kaki juga, ya, 3 menit cukup. Oke. Terus kalau untuk yang flu, hidung tersumbat itu bisa langsung tiup di hidung juga dan di dalam mulut itu silakan tambahan ya. Tiup ke dalam hidung, sekali-sekali dihirup ya, di dalam mulut juga langsung sambil nafas tarik dari pakai mulut sekali-sekali boleh ya, itu tambahan. Oke, itu masalah hidung dan tenggorokan. Untuk masalah hipertensi ya, penyakit jantung koroner ya, untuk infarksi miokardium itu adalah masalah jantung ya, seperti serangan jantung, sebelum serangan jantung atau sakit jantung seperti foto yang saya share tadi ya. Untuk infarksi cerebrum, nah ini stroke ya, terus hemiplegia. Kalau hemiplegia ini kelumpuhan ya yang terjadi ya pada salah satu sisi tubuh ya, akibat kerusakan pada salah satu sisi sistem syaraf ya di tubuh kita. Ini kalau infarksi cerebrum ini adalah stroke. Stroke itu ada 2 ya, setahu saya bukan dokter, tapi kalau salah ya mungkin nanti dikoreksi. Ada karena pendarahan dan ada karena penyumbatan. Kalau pendarahan ya jangan diterapi dulu, konsultasi dengan dokter Ferdianto dulu. Saya kasih ada hasil labnya atau apa ya, cek kondisi pasiennya terlebih dahulu. Ini kan termasuk berat ya, kalau ada pendarahan itu konsultasi dulu, jangan langsung main tiup aja Bapak Ibu ya. Oke, kalau yang masalah stroke-nya karena penyumbatan silakan hajar aja, tiup aja. Jadi seperti ini ya arah tiupannya ya. Makanya kalau ada darah tinggi tadi dilarang tiup di ubun-ubun ya Bapak Ibu ya, karena darah tinggi Bapak Ibu semua bisa lihat panah yang dari atas itu semua arahnya ke bawah, tidak ada yang naik turun ya, tidak ada yang naik turun. Ini rekomendasi dari Desang loh, ini bukan saya ngomong ya, bukan saya yang bikin secara menjadi seperti lebih fenomenal, enggak, tapi ini adalah memang rekomendasi tiupan yang dikeluarkan oleh pabrik. 3 garis ke bawah ya, kiri kanan ya, arah melingkar ya. Terus Bapak Ibu bisa lihat ini tiupnya di mana, dari bahu tiup sampai ke ujung jari, sisi luar, sisi tengah, sisi dalam, kiri dan kanan. Sama juga dari pinggang, kaki kiri kanan ya, sisi luar, sisi dalam, sisi tengah, itu semua tiupnya arah ke bawah ya. Ini cukup intens, ini lebih lama, ini bisa sejam ini terapinya ini, bagian belakang semua ya. Terus melingkar di bagian betis ya, bukan lutut ya, betis, dan juga di tapak kaki. Nah ini kalau untuk yang begini ini harus rutin ya, apalagi kalau pasien yang sudah tidak bisa banyak gerak ya, sudah lemah tubuhnya ya, terapinya memang harus seperti ini ekstrim ini ya. Jadi yang kita sehat ya, saya ingatkan lagi sekali, yang kita sehat ya usahakanlah jangan sampai segini ya. Kita pakai ala Aethera-Care ini cuma untuk buat tubuh kita sehat kok ya, memanaskan tulang. Jadi tiap hari kita panaskan tulang kita aja itu sudah cukup ya. Nah tapi kalau yang sudah ada sakit ya kita tambahkan terapinya seperti ini ya. Nah ini capek sekali ini ya kalau yang sudah seperti ini, tapi mau tidak mau kita tetap harus lakukan. Oke, untuk masalah artritis lutut ya, ini penipisan tulang rawan ya di persendian lutut ini karena bisa karena cedera, karena sudah haus, atau karena faktor usia ya, laule istilahnya. Efusi sendi ya, ini pembengkakan pada sendi lutut ya. Cedera meniskus ini kecederaan karena olahraga ya. Hiperplasia tulang ini kelainan genetik ya, kepadatan tulangnya itu rendah ya.
sinovitis. Sinovitis ini kondisi di mana membran sinovial, yaitu bagian yang melumasi sendi, ya, itu ada peradangan. Nah, ini tiupnya bukan bagian depan ya, tiupnya di bagian bukan bagian belakang, tapi di bagian depan dari tubuh kita, ya. Karena di sini kelihatan mukanya, berarti tiupnya di bagian depan, 3 garis seperti yang di belakang, 3 garis itu ya. Dari patokannya adalah telinga bagian kiri, telinga bagian kanan, dan bagian tengah. Semua sampai ke di bawah pusar ya. Tiupan di rusuk kiri dan kanan, juga tiupan di lutut. Nah, lututnya yang masalah ya tiupnya di lutut ya. Kalau lututnya masalah, jangan tiupnya di telinga, kan gak ada hubungan. Ya, jadi memang sakitnya di mana ya tiup di situ. Oke. Kemudian spondylosis cervix ini kerusakan ya di ruas tulang leher ya. Nah, ini di bagian leher ini bantalannya menekan ke syaraf ya. Terus di bagian tulang belakang, dan ini menyebabkan rasanya nyeri sekali di bagian leher, bahu, dan di bagian kepala juga sakit ya. Nah, maksud saya ini Doweger-Ham. Doweger-Ham itu yang tadi ya, di belakang punggungnya itu yang jendol ya, dagingnya membesar di bagian punggung. Nah, frozen shoulder atau bahu beku ya. Nah, ini frozen shoulder ya, tangannya nggak bisa angkat full ya, nyangkut gitu, kadang tangannya begitu, itu bahu beku belakang. Oke, nah tiupannya Bapak Ibu bisa lihat 3 garis ke bawah, tapi sampai ke punggung aja, tidak sampai ke tulang ekor ya. Terus di seluruh bagian punggung ya. Nah, Bapak Ibu lihat gambarnya, semuanya tiup di situ ya. Fokusnya di bagian punggung yang di sini ya, yang bermasalah ya. Ini minimum 5 menit lah, satu lingkaran ini 5 menit ya, 20 menit ya. Ini juga 5 menit. Tiupnya difokuskan semua di sini ya, yang 30 sampai 45 menit deh semua totalnya ya. Dan lakukan 1 hari sekali atau maksimum 2 kali. Kalau Bapak Ibu mau lakukan 2 kali atau 3 kali, silakan ya. Tapi terapi pertama setelah titik meridian, lanjutkan ke titik ini, mau terapi lagi minimum 4 jam ya. Setelah 4 jam baru terapi lagi ya. Jangan terapi sekarang udah selesai, sejam lagi terapi, setelah sejam lagi terapi, dan terus menerus. Itu bukan sehat, itu malah bikin tubuhnya hancur ya. Pertama kering ya, mungkin sarafnya malah tidak bagus untuk kesehatan sarafnya. Jadi dikasih jeda minimum 4 jam dari terapi pertama ke terapi kedua ya. Karena orang yang stroke itu harus lakukan terapi minimum 2 kali ya. Kalau lebih baik juga bisa 3 kali, tapi berselang ya, 4 jam minimum ya. Dan ingat pantangannya, habis terapi full body seperti yang ini ya, jangan langsung mandi. Terapi jangan di ruangan AC yang AC-nya langsung ke tubuh kita ya, atau kipas angin yang anginnya langsung tiup ke tubuh kita. Selalu terapi di depannya, di depan AC atau di depan kipas angin, atau anginnya langsung kena. Itu malah membuat kita masuk angin dan tidak sehat, malah bikin demam ya. Jadi usahakan setelah terapi jangan duduk di depan AC, jangan duduk di depan kipas angin. Biarkan tubuh ini rileks dulu, santai, panasnya itu tulang kita menyerap panasnya dulu. 3-4 jam baru boleh mandi ya. Kalau Bapak Ibu punya aktivitas pagi hari, ya nggak usah tiup di pagi hari. Pulang ke rumah setelah makan, selesai mandi, beres, santai, terapi, tidur ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk masalah spondylopati lumbar ya. Ini kalau spondylopati lumbar ini adalah proses penuaan ya, atau degenerasi tulang belakang. Nah, kolumitis belakang ini adalah kondisi di mana tulang belakang itu melengkung ya, bisa C, bisa S. Terus sciatica ini ketonjolan tulang di belakang yang menekan ke syaraf ya, sakitnya dari punggung sampai ke bagian tubuh bawah ini. Terus nekrosis kepala femoral ini adalah kondisi matinya jaringan tulang karena kekurangan pasokan darah. Nah, ini kita tiupnya intens ya, 3 garis ke bawah seperti biasa ya, agak tebal ini ya, 3 menit lah, 3 menit tiap garisnya, kiri kan dari atas ke bawah sampai ke tulang ekor. Nah, fokuskan melingkar semua ya di bagian tulang punggung ya, tulang yang tempat bermasalah. Kita tiup fokus di situ. Ini 10 menit. Jadi kalau bisa ini ya 20 menit semua lah ya, nggak usah terlalu lama juga, 20 menit lah. Jadi dari atas tiup melingkar ke bawah, keluar ya. Jangan sudah melingkar ke bawah, Bapak putar lagi ke atas ya, Bapak Ibu ya, ingat ya. Semua tarikannya ke bawah. Kalau melingkar
ya dari atas, Bapak udah melingkar, Ibu udah melingkar ke bawah sampai ke tulang ekor, jangan tarik lagi ke atas ya. Udah sampai ke tulang ekor, keluar dari badan dulu, baru masuk dari atas, putar lagi. Oke, ingat ya Bapak Ibu, seperti ini ya, jangan salah. Oke, kemudian untuk masalah kecantikan. Nah, ini masalah kecantikan kita bisa tiup langsung ke daerah tadi kantong mata, ya tadi ada gambarnya di kantong mata kita bisa tiup langsung daerah tersebut pakai speed yang paling low atau kenceng yang pertama ya, begitu off kita nyalain. Kalau yang merah ya yang klasik posisi off kita nyalain pertama itu anginnya cukup kenceng tapi panasnya nggak terlalu panas. Nah, itu juga boleh, atau pakai yang paling rendah. Jangan pakai yang gas full lah, kalau full nanti mukanya malah gosong ya Bapak Ibu ya, kebakar gitu. Jadi tiup di bagian mana yang mau diberesin ya, kantong mata, beresin kantong mata. Ya mau keriput di sini ya fokus di bagian keriputnya ya. Terus di bagian mana ya mau pipinya ya kita tiupnya ya semuanya berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Kita tiup terapi atau mungkin setelah pulang rumah makan udah bersih-bersih cuci muka ya. Mau terapi dengan memakai serum atau vitamin wajah terlebih dahulu baru diterapi, atau setelah terapi tunggu adem sedikit baru masukin serum. Nah itu luar biasa hasilnya. Jadi seperti itu ya untuk kecantikannya, tiup langsung di daerah wajah. Oke, atau ada alat tripod yang penjepit begitu, bisa sambil terapi sambil ditarik-tarik ke atas begitu ya, terus kasih serum ya sambil tarik-tarik ke atas begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jangan cuma ibunya aja yang cantik, bapaknya juga harus ganteng. Oke, untuk masalah sakit gigi ya, neuritis muka ya, neuritis muka. Terus untuk ini neuritis muka itu rasa nyeri ya, ada kronis ya di salah satu sisi wajah ya. Bel palsi ini kram syaraf wajah ya, yang turun sebelah itu bel palsi. Terus kalau ini neuralgia trigeminal, ini ada kelumpuhan ya dari bawah ke bawah ya, kalau nggak salah ya. Ini bisa langsung terapi di daerah wajah, dari dahi, mata, hidung, dagu, itu tiup ke arah telinga. Ya kalau sakit gigi, tiup aja ke dalam mulut, ya buka mulut, tiup langsung ala air ke dalam mulut. Gigi yang mana yang sakit, tiup di daerah tersebut ya. Mungkin yang di sini contoh, sini sakit nih, aduh ngilu sakit nggak tak? Terapi. Ya Pak Benny boleh tanya testimoninya, pulang dari Semarang bareng saya itu gusinya bengkak ya, nggak bisa tidur, dia bilang dia terapi besok paginya mendingan dia terapi lagi, siangnya udah beres. Oke, nah ini terapi di daerah yang sakit ya. Terus ini bagian tengah juga tambahkan dari dagu sini terapi sampai ke di bawah pusar ya, bagian rusuk ya di bawah dada kiri kanan dan tengah ya, di tapak kaki juga ditiup. Oke, kemudian untuk masalah obesitas ya, sindrom menopause ya, kekurangan limfatik ya, kurus lemah, anoreksia, dan kaki suka kejang. Tangan juga kesemutan, kaki juga kesemutan, tangan juga. Ini terapinya seperti ini. Seperti yang halaman pertama tadi ya. Oke, kemudian untuk masalah prostat ya, untuk masalah keradangan ginekologi atau kesehatan ginekologi baik pria maupun wanita. Ya, haid tidak teratur ya, senggugut ini lebih ke diderita kaum wanita ya saat waktu haid atau yang habis melahirkan itu biasa. Masalah wasir ya, lemah syahwat, impotensi ya, ini terapinya seperti ini. Oke, 3 garis ke bawah ya, kiri kanan dari punggung sampai ke tulang ekor ya, arah melingkarnya tadi kebanyakan di tengah punggung ya, ini sekarang fokusnya di bagian belakang bawah pinggang ya, di bagian belakang bawah pinggang, di bagian bokong ya, di sini terapi ya. Kalau setahu saya wasir itu bisa langsung terapi ke di lubang dubur yang sakit itu langsung tiup di daerah tersebut. Oke, terapi di sini. Oke, ini agak beda. Kemarin minggu yang baru lewat ini, hari Minggu kan ada ini Master Ferry Wong ya. Semoga ilmunya bisa dipakai ya untuk kesehatan seksualitas ya. Oke, mungkin nanti bisa testimoni juga apakah hasilnya seperti apa. Thank you. Terus untuk masalah hilang pendengaran, ini masalah telinga, hilang pendengaran, penurunan ingatan atau mulai mau pikun ya, jangan sampai pikun lah ya, penyakit Parkinson, terus masalah susah tidur, insomnia, kita terapi di bagian punggung sama seperti yang halaman sebelumnya, 3 garis ke bawah kiri kanan, tapi ini lingkarannya di tengah punggung ya. Bagian belakang kepala ya di terapi, di bagian tengkuk di terapi, nah di bagian tapak kaki di terapi. Oke. Nah,
Kemudian untuk masalah diabetes, ya, neuritis peripheral, ya, ini kerusakan pada sistem saraf tepi, ya, urat varikos atau varises. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat tiupannya sama persis seperti dari atas ke bawah, 3 garis kiri kanan, ekor tengah punggung, sisi pinggang kiri kanan itu dari sampai ke ujung kaki, ya, bawah kaki ini belakang lutut, ya, ini kita terapi. Kalau yang varisesnya di mana, langsung terapi ke tempat yang varisesnya, ya, langsung di tempat tersebut. Nah, ini untuk masalah hiperplasia payudara, ya, untuk nodul tiroid, ya, terus untuk hipertiroidisme, ini produksi hormon tiroksi yang berlebihan, ya, terus untuk lipoma itu tumpukan lemak, ya, di bawah kulit kita, ya, benjolan-benjolan lemak di bawah kulit kita, ya, itu bisa di mana aja, ada yang ada kepalanya hitam, ada yang gede itu, ya, itu terapi langsung di tempat itu. Nah, di nodul tiroid, ya, gondok di sini bawa langsung terapi di tempat yang gondoknya atau tiroidnya, ya, untuk kesehatan payudara kiri dan kanan, ya, arah melingkar berlawanan jarum jam, ya, di rusuk kiri dan kanan, terus di bagian dagu sampai ke tulang ekor, Pak, dari dagu sampai ke bawah pusar, ya. Oke, saya rasa ini yang halaman terakhirnya. Oke, sudah selesai, ya, ini untuk cara menggunakan alat Heiteraker, ya, sesuai dengan urutannya, ya, urutannya. Jadi urutannya yang tadi saya bilang, kita tapak tangan, tapak kaki dulu sebelum ke masalah penyakit atau masalah gangguan kesehatan sesuai yang slide yang tadi saya presentasi. Oke, ini saatnya saya akan buka sesi tanya jawab, ya, yang saya bisa jawab karena kebetulan saya kan bukan dokter, ya, jadi tidak semua masalah kesehatan saya bisa jawab secara dunia kedokteran, ya, tapi untuk yang ringan-ringan, ya, cara pemakaian mau tim di mana, ya, yang ringan-ringan saya masih bisa jawab. Kenapa dokter ada di Medan dan tidak bisa berbagi, ya, jadi saya akan mencoba menjawab yang benar-benar saya akan catat, ya, nanti pas ada meeting berikutnya ada Pak Dokter, nanti saya akan kasih tahu ke beliau. Nah, jawab. Ada pertanyaan seperti ini, Dok, gimana cara jawabnya? Oke, jadi saya akan jawab yang setahu dan semampu saya. Oke, terima kasih Bapak. Saya pertama saya bacakan dulu kolom chat, ya. Kolom chat sebelum pertanyaannya, saya bacakan kolom chat dulu. Oke. Dari Vivo Y21S. Oke, selamat malam. Mau bertanya sampai berapa lama alat ini dapat digunakan? Jika misalnya 5 tahun kemudian saya bawa kantor tempat garasi, terbaik komponen yang perlu diperbaiki, saya waktu membeli beberapa. Bisakah waktu membeli beberapa perangkat yang perlu diperbaiki? Ya, alat ini bergaransi 1 tahun. Ya, company di kantor kita, ya, kita juga sedang minta part, ya, spare part yang di dalam alat Heiteraker, ya, untuk disegera bisa dikirim ke Indonesia. Dari service center pasti ada di kantor. Jadi nanti alat yang setelah masa garansi ada kerusakan atau apa bisa kirim ke kantor untuk diservis, ya. Jadi tidak ada masalah. Oke. Penggunaan yang wajar, yang normal, ya, 3-5 tahun alatnya akan awet. Ya, pertama yang paling penting saya anggap ini aja lah, ya, alat Heiteraker, ya, karena di dalam kamar alat Heiterakernya. Nah, ini kan anggap udara masuk dari sini, ya. Ini inlet, ya, ini inlet dari alat Heiteraker. Jadi penggunaan alat Heiteraker ini juga caranya gini. Jangan masukkan alat Heiteraker, ya, tidak pada kotaknya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa membeli alat yang untuk bisa menyimpan alat Heiteraker, praktis di bawah-bawah, ya. Ternyata nanti kalau ujungnya kita cek itu putus atau apa segala macam, ya, itu bisa tidak bergaransi loh Bapak Ibu, ya. Kita tahu, kita udah tes ke beberapa tempat itu yang penyimpanan dan ternyata itu rusak, tidak bagus, ya. Jadi kita bisa cek ini karena penyimpanannya tidak benar, ya, itu kita bisa cek. Jadi itu hati-hati, tidak bisa bergaransi. Masukkan ke kotaknya lagi setelah pemakaian. Kalau panas-panas setelah pemakaian, ya, jangan langsung masukkan kotak, langsung ditutup, ya, apalagi pemakaian udah 20 menit, 30 menit, ya, itu biarkan adem dulu, ya, atau di dalam kotak, tapi jangan
langsung disimpan gitu, ya taruh aja dulu, kotaknya jangan ditutup, biar aja dingin dulu, ya baru disimpan dengan baik dan ditutup. Itu cara pertama, ya. Yang kedua adalah cara membersihkan atau menjaga kebersihannya. Ingat, dari kabel belakang itu ada udara inlet, ya, masuknya udara, ujungnya adalah outlet, arah yang mengeluarkan gelombang teras panas dan angin. Ya, di bagian ujung ini ya, kalau Bapak Ibu lihat penjaganya, kalau dalam kotak ya berarti tidak kena debu ya, tapi kalau kotor-kotor ya dibersihin, karena udara yang masuk itu kan bisa juga ada membawa material-material yang bisa membuat awatnya jadi kotor ya. Jadi coba diusahakan ya 1 bulan 2 bulan coba lihat-lihat bentar lah, oh kotor ya bersihin aja pakai kuas kayak apa kayak ya, untuk membersihkan. Jadi sehingga udara yang masuk itu menjadi lancar ya. Kemudian ya ketika terapi ya, saya ambil alatnya sebentar ya, jadi lebih gampang Pak. Oke, kita mulai lagi ya Bapak. Suara saya jelas ya? Oke, jadi saya lanjutkan ya. Cara memegang alat aeterak ya. Kita sudah colok ke listrik ya. Penggunaannya ya bisa pegang begini ya, begini. Cara megangnya kita terapis. Kalau begini kayaknya ya oke juga, ringan ya. Dengan kalau pegang kabel, kalau Bapak biarin begini ini akan agak berat. Ya, apalagi begini. Begini ya. Ini sangat terganggu. Ini kalau bisa ini pegang. Nah, ini jadi lebih ringan, lebih enak lagi begini. Nah, ini sangat ringan sekali. Boleh coba ya, terapi. Oke. Nah, kalau mau manasin air ya jepitnya benar. Jangan digantung. Ya. Ya, jangan digantung begini. Kelihatan ya? Nah, ini juga bisa cepat besar ya. Pegangnya belakang saya pernah lihat kalau tidak salah Pak Rana ya, kita di mana ketemu di Bekasi kalau tidak salah. Beliau pegangnya begini. Ini di sini inlet udara. Masuk di sini outlet. Kalau ditutup di sini ya, udaranya dari mana Mas? Sedikit sekali kan? Ya, jadi tidak maksimal. Pemegang alat ini seperti ini. Ya, bisa lihat ya. Ini ada kabelnya, ini saya jepit di sini atau mau begini. Ya, kalau saya lihat ada yang begini, kalau saya sih biasa begini. Tangan saya. Oke, jadi ini sangat ringan, sangat enak, gampang. Ya, saya mau tiup ke wajah, ya, saya mau tiup ke badan, daerah badan, ini sangat ringan. Oke, tempat menyimpannya ya di dalam kotak ya. Saya ingatkan jangan di tempat yang tidak cocok dengan alat terakhir. Ya, nanti kejepit pecah ya. Apalagi optiknya pecah atau selongsongnya pecah ya. Bukan cuma optik aja, selongsongnya pecah aja itu harus beli ya Bapak Ibu ya. Karena kita anggap itu jatuh. Kecuali kita kirim memang pecah dari kami ya kita ganti. Ya, tapi setelah pemakaian jatuh pecah kaca optik, selongsongnya pecah, ya itu ganti harus bayar. Jadi selongsongnya saya belum tahu berapa, tapi kalau optik 1,5 juta itu sudah pasti confirmnya. Jadi hati-hati, hindarilah dari jangkauan anak kecil yang mungkin dia ini pikir head daya dia putar-putar, pak jatuh, ya ribet urusannya ya. Oke. Kemudian saya bacakan lagi ya. Untuk Maria Lilik ya, selamat malam ya. Apa ya? Jadi kalau lupa minum sebelum dan sesudah terapi, ya sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak masalah. Tapi kan tubuh kita jadi dehidrasi, ya kita memang tetap harus minum. Tapi lebih baik karena ala air terakhir ini ada panas dan gelombangnya. Kita tiup ke tubuh kita, ya retensi air di tubuh kita itu berkurang, mengering, ya. Jadi makanya dianjurkan sebelum dan sesudah itu terapi itu minumlah air 1 atau 2 gelas. Itu yang paling baik. Lupa ya,
nggak masalah. Nanti kan toh minum juga kan, bukannya lupa 2-3 hari nggak minum kan, nggak mungkin. Ya minum air yang banyak tiap hari ya. Itu saran kami ya, air yang sudah diterapi dengan air terakhir atau air biasa ya silakan ya. Tapi minumlah air secukupnya yang cukup untuk tubuh kita. Oke. Dari Ibu Ani Pontianak ya, apakah blue air minum yang ditaruh teko atau botol minum plastik? Hah? Oh, tidak boleh ya. Tidak boleh di botol minuman plastik ya, yang bukan kaca itu tidak boleh. Tetap terapinya ditiup, di blow di wadah kaca ya, toples gede ya. Saya nggak bisa angkat karena ada isinya. Oke, yang kaca atau keramik ya, pokoknya jangan di galon, jangan di kita lihat botol aqua ya kita tiup aja gitu ya, janganlah ya, tetap di gelas kaca. Tapi di wadah yang besar, toples yang besar, toples kaca besar atau toples keramik besar, setelah diterapi diisi ke botol plastik ya boleh, itu nggak masalah. Tapi waktu terapi itu wadahnya harus kaca atau keramik ya. Semoga terjawab ya Ibu Ani. Oke, dari Bu Hilda, apakah INC juga membunuh 99,99% virus corona? Ya, klaim dari company produsen itu seperti itu adalah yang besar tadi ya sama, yang kecilnya juga sama. Tapi ya tetap kita jaga prokes lah, jangan kita tidak membunuh virusnya 99,99%, ya tapi kita tidak pakai masker, malah kita nantangin karena begini ya. Nah ini saya mau kasih tahu mungkin ini sangat penting Bapak Ibu. Ion shield ya, ketika kita di ruangan, bukan angin kencang nih urusannya, nggak ada angin, bukan angin kencang ya. Kenapa kita tetap harus pakai masker kalau tempat ramai? Kalau tidak anginnya suhu ruangan biasa gitu, anginnya tidak kencang, ya ion yang dikeluarkan kan memang nembak ke hidung kita normal, benar nggak? Tembak ke hidung, ini kayak saya di ruangan tidak begitu berangin, ion ini terus menerus keluar dan saya hirup terus, saya tercover. Jadi kalau misalnya di luar, outdoor, urusannya di outdoor, kita berdiri, ya anginnya agak kencang ini, ya. Logika aja, ya yang negatif itu emang kuat bisa sampai ke hidung. Ya nggak bisa juga dong. Ya ketika angin kencang dari kanan ya, ionnya semestinya harus ke hidung saya, dia ke situ kan. Benar dong? Ya. Jadi logika aja kalau anginnya dari kiri kencang, ya, ion negatif itu emang dia harus hebat banget bisa langsung tetap ke hidung, ya enggak. Ya jadi berdasarkan kondisi outdoor kita juga. Ya, posisi kita di mana? Nah, ini sangat penting ya buat pengetahuan Bapak Ibu ya. Jadi bukan biarpun di kita ada orang yang terinfeksi corona atau virus corona atau COVID ya, tiba-tiba kita di ruang di tempat yang agak outdoor, dia berdiri di tempat kita, kan kita nggak tahu anginnya agak kenceng, dia bersin kena kita nggak pakai masker ya kena kita misalnya, paham ya? Jadi kita tetap pakai masker ya. Alat ini kalau kita disuruh, saya di rumah juga sering pakai sebelum tidur ya, saya pakai terus ya, karena saya bisa hirup terus kan, saya harus hirup 13 miliar satu hari ya ion negatif ke tubuh saya, ya itu bisa menjadi lebih sehat. Nah jadi kalau di luar ya kita tetap harus pakai masker, itu maksudnya ya, paham ya Bapak Ibu ya, karena angin ini juga mempengaruhi ya, ion ini luar biasa, dia bukan yang bisa tembak langsung mau angin 100 km per jam, masa anginnya tetap ionnya bisa ke hidung kita ya, ionnya entah kemana, kita juga ada terbang kemana di tiup angin, bener gak? Ya nggak logika kan? Nah logikanya seperti itu. Jadi paham ya di sini ya. Pergerakan angin itu mempengaruhi ion negatif itu kemana juga, gitu loh. Ya, makanya disarankan selalu pakai masker karena kita tidak tahu angin kencang terus belakangan ini hujan terus ya di Jakarta ya, mungkin di daerah lain juga sama. Ya anginnya kencang juga tadi. Oke, kita berdiri di luar, kita sebelah kita ada yang positif, kita tidak masker, nantangin, di 99,99% loh. Ya, begitu angin kencang datang dia bersin, masuk. Ya, intinya seperti itu. Paham ya? Oke, dari Vivo lagi. Saya baru 2 hari pakai ion seal ya masnya. Kok nggak ada bunyi cit ya. Itu ya Bu ya, bunyi cit ya. Chatnya 3. Dan saya juga tanya untuk ion seal ya maksudnya ya. Oke,
Garansi 1 tahun, ya memang kalau kerusakan, ini saya belum tahu servisnya di mana. Nanti saya akan catat ini, pertanyaan yang sangat bagus ya Bu ya, untuk servis INSIL ini seperti apa. Karena saya ini pasti sih bisa dibuka ya, tapi nggak tahu ini mungkin nanti diajarin teknisi kita untuk training ya untuk cara servis INSIL. Oke, kalau kalau nggak ada bunyi cek itu mungkin, wah ini harus antara telinga ibu bermasalah atau alatnya bermasalah ya, karena kalau sampai ini sekarang saya tetap ada bunyinya ya, tapi ini bercanda aja Bu ya, jangan tersinggung ya. Untuk INSIL ya, nanti saya akan tanya lebih jelas ya, tapi kalau tidak ada bunyi ya, ibu bisa kirim balik ke kantor ya, coba kita cek ya, kalau memang ada kerusakan apa tidak ada bunyi, ada masalah ya kita ganti baru. Tapi kalau misalnya ada leader atau member yang ibu kenal ya, bisa ketemu pas itu, coba tanyakan, diskusi apakah benar bermasalah, itu lebih baik sebelum kirim ke kantor ya. Oke, paham ya maksud saya Bu ya, untuk masalah cek ini ya. Oke. Dari Nyo Fing, oke, izin live, oh iya izin live, oke, HP-nya lowbat. Dari Bapak Sehi, oh ini udah direkam ya. Ada fotokopi cara terapi yang dapat Bapak terangkan. Oh, oke, kita bisa kirimkan filenya dalam PDF ya Bu ya. Filenya dalam PDF ya, PPT ya. Tinggal share di grup. Nah, Ibu nanti bisa buka ya, Ibu bisa foto sendiri, capture atau simpan di file Ibu ya, untuk mau baca-baca itu ada semua. Kita tetap share ya di grup ya. Oke, dari C. Yolanda. Oke. Ibu hamil dan wanita yang lagi haid apakah boleh ditiup di area punggung? Untuk hamil ya, dan dalam masa period haid ya, tidak boleh menggunakan aeroter dulu ya. Yang baru vaksin, khususnya sekarang yang sudah mulai vaksin booster ketiga ya, setelah vaksin 1 minggu tidak boleh pakai aeroter dulu ya. Setelah hari ke-8 ya silakan. Oke, ya terserah ya, mau listening atau enggak ya itu masing-masing. Tapi saya sudah sampaikan setelah vaksin 1 minggu jangan menggunakan alat aeroter dulu ya. Oke, karena takut begitu masuk ke dalam, karena virus vaksin itu adalah virus yang dilemahkan ya, logikanya begitu. Sedangkan saya pulang ke rumah aja, saya tembak pakai alat aeroter itu bunuh virus ke hidung, ke mulut saya kok. Ya ini kan dimasukkan ke badan, ke sel tubuh kita. Takut vaksin yang ditembak ke tubuh kita itu vaksin corona COVID yang dilemahkan ya. Di terapi takutnya dihancurkan sama gelombang terapi ya, jadi sia-sia kita vaksin. Oke, pengertiannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah menjawab ya untuk C. Yolanda. Bapak Jainal Arifin ya, untuk kelainan neurofibromatosis di blow di mana saja. Nah, untuk yang seperti ini ya mungkin bisa konsultasi ke Pak Dr. Ferdianto, karena ini kapasitasnya beliau akan menjawab lebih baik. Oke. Dari Erlina Syair, ada teman yang sekarang memang sudah punya anak 1 berumur 4 tahun, tapi sampai sekarang pengen tambah anak lagi, tapi tidak dapat. Bagaimana solusi pengobatannya? Oke. Ini dengan Ibu Erlina ya, Erlina Syair. Oke, saya akan memberikan sedikit tips yang saya dengar, yang saya dari Pak Dokter ya, dan juga dari Pak Ferry Wong, Master Ferry Wong kemarin. Nanti kalau tidak salah minggu ini hari Minggu tanggal berapa? Hari ini tanggal 20, 21, 22, 23 berarti ya, hari Minggu ya. Kalau tidak salah tanggal 23 malam ya, Master Ferry Wong itu akan bawakan lagi topiknya, kalau tidak salah, sebentar saya bacakan ya Ibu Erlina ya. Sebentar. Topiknya kalau tidak salah kalau yang meningkatkan reproduksi ya Ibu Erlina ya. Bagi yang Ibu Erlina sudah member atau belum? Ibu Erlina bisa buka speakernya, kameranya.
Selamat malam, Bu. Malam, Bu Erlina. Halo? Oke, nggak apa-apa. Bu Erlina, untuk tanggal 23 Januari ada Zoom meeting jam 8 malam, hari Minggu itu, ya, dengan Master Ferry Wong, ya. Kalau nanti saya akan share linknya untuk hari Minggu, jam 8 malam, ya. Judulnya adalah meningkatkan reproduksi. Nah, Ibu bisa mengundang, ya, ada yang punya masalah tentang reproduksi atau infertility atau infertilitas istilahnya, ya, untuk mengikuti acara ini. Ya, nanti akan diajarkan ya titik-titik mana yang harus ditiup, mungkin ada asupan-asupan atau suplemen-suplemen atau vitamin tambahan ya, sehingga memperlancar ya untuk dan bisa mengatasi masalah infertilitas ya Ibu ya, Berlina. Oke, ya bisa undang ya. Oke, makasih ya Bu ya, semoga terjawab nanti di hari Minggu ya. Nah, ini ada dua macam alat terakhir. Apa beda alat tersebut dengan Ibu Rustiana? Oke, selamat malam Bu Rustiana. Ada dua saat ini ya. Pertama yang warna silver hitam itu adalah Aitera Pro, alatnya lebih besar. Kalau yang merah adalah alat Aitera klasik. Ya, alat Aitera klasik ini yang kita gunakan ya untuk rumah saja. Ya, sudah cukup bermanfaat ya. Maksudnya dia punya efek juga sama persis seperti yang Aitera Pro. Cuma kalau Aitera Pro itu digunakan di klinik kesehatan, rumah sakit, ya, klinik kecantikan di China, kita pakai Aitera Pro, ya, lebih panas, lebih kencang, ya. Dia cuma ada 2 speed. Kalau yang Aitera Pro memang udah khusus untuk penyakit yang lebih berat. Ya, tapi kalau memang mampu, ya, punya kemampuan secara finansial untuk membeli Aitera Pro, silakan. Saya juga sangat merekomendasikan. Ya, tapi untuk alat Aitera klasik ini di rumah kita pakai cukup, ya. Nah, penggunaan Aitera klasik ini ya sejaman, ya, karena panas dia akan mati sendiri. Berarti bukan rusak ya, Bapak Ibu ya. Diamkan, nanti 10 menit, 15 menit bisa nyala lagi. Kalau Aitera Pro itu 8 jam non-stop, no problem. Itu heavy duty lah, kerja keras lah. Nah, makanya kita kalau lagi ada seminar, kita lagi ada BOP, tabletop, kita selalu bawa Aitera Pro. Karena tiupnya kalau pakai Aitera klasik itu 40 menit, 45 menit. Pakai Aitera Pro cukup 15 menit misalnya beres. Ya, tiap titik itu cuma 1 menitan, 2 menit maksimum cukup. Di tempat-tempat yang bermasalah itu tip sampai 3 sampai 5 menit cukup. Itu Aitera Pro. Ya, kita anggap kita beli mobil Mercedes, kita beli Aitera klasik, ya kita beli Aitera Pro, ya kita kayak beli mobil Ferrari. Itulah kira-kira perbandingannya ya. Sama-sama sampai ke tujuan, tapi ada yang lebih cepat. Oke ya, semoga terjawab ya. Ini saya baca di kolom chat dulu ya. Tadi dengan Ibu siapa tadi ya? Dengan Ibu Rustiana ya. Semoga terjawab ya Bu ya.